Bang, Godzilla ini Netflix. Hoax sih paling. Anjir beneran dong. Mungkin gue tidak menikmati seperti orang yang nonton di bioskop, tapi gue tetap lebih menikmati film ini dibanding dengan Godzilla versi lainnya. Versi lainnya kenapa nggak Versi di Hollywood, versi Monsterverse. Bang, tahu nggak sih itu ada sedikit hitam-hitam di lehernya itu terpapar radiasi G-cell itu, selnya Godzilla. Jadi makanya dia bisa regenerasi lagi, makanya dia bisa hidup lagi. Ini yang selalu gue permasalahkan dari fans-fans kaiju ini, yang mereka terlalu mendewakan yang namanya teori gitu. Teori lebih dari film. Yang manggil-manggil udah jauh masih dipanggil. Iya, Mas. Nggak dikejar aja. Sumpah itu kalau misalnya bisa masuk tuh ke dalam layar. Tampol. Diem nggak lo? Halo semuanya, welcome back to Breakdown Bros Podcast episode ke-118. It's nothing but movies. Dan balik lagi bersama gua Timothy Vidalo. Dan kedua kakak ini lagi dan lagi Kak Rendra, Kak Yuni, selamat datang di rumah saya. Iya, tuan rumah. Tuan rumah ini ya. Padahal gue yang datang ke sini. Tapi ya kita akan hari ini membahas sebuah film yang super duper fenomenal, super duper gila banget karena memang langsung trending ya. Ya, trending kan. Walaupun sekarang satu. udah kesusul lagi di Langsung nomor Indonesia. 1 ya? Udah Sama kesel agak lagi. lain. Iya makanya Ya, ini itu salip-salipan sama agak lain. kalau salip-salip sama agak lain. Netflix. Lu bayangin agak lain dengan kearifan lokal kita bisa mau dikalahkan nih sama dari luar negeri men ya. Sama penjajah kita. Iya, menjajah. Iya ya, Romusa ini. Indonesia. Ya, Godzilla -1 ya, baru tayang di Netflix dan gak ada angin, gak ada hujan, semuanya pada kaget. Gue pengen tahu kedua kakak ini perasaannya gimana pas pertama kali ngelihat itu beritanya, kondisi lagi seperti apakah? Boleh diceritakan dari Kak Yuni gimana? Kayaknya baru bangun deh itu. Baru bangun pas lagi buka Instagram, tiba-tiba Netflix ID. Godzilla udah tayang hari ini. Gila ya. Kalau Kak Rendra gimana? Kalau gue sih waktu itu lagi pengen lanjutin Better Call Saul di Buset, Netflix. oh belum selesai? Gue rewatch, lagi Oh, rewatch. gila rewatch. Better Call Saul di rewatch. Ratusan kali tuh. Enggak, baru 2 kali. Gila lu. Ini kedua kalinya. Pas mau nonton Better Call Saul, tiba-tiba di homepage-nya Netflix ada Godzilla -1. Oh. Gue kayak, hah? Kenapa bisa ada gitu? Padahal kan kemarin beritanya masuknya ke Prime. Iya, kan? Gue iya. kira kayak bakal ada di Prime tapi nanti. Iya. Ternyata Netflix. Iya duluan. makanya kalau gue kesiangan kan, biasa lah bangun siang-siang karena Ya, weekend malam ya, lembur. weekend. Enggak, ngedit Malam. malam. Hari apa sih waktu itu? Sabtu. Hari Sabtu ya? Iya, makanya gue juga siang tuh bangunnya. Iya, Makanya siang terus gue kan ada grup Telegram kan, Bang, Godzilla ini Netflix. Hoax sih paling. Anjir beneran dong. Wah gila sih, langsung buru-buru kita kan nonton semuanya. Keren banget, tapi memang gue pengen tahu gimana first impression setelah menonton Godzilla -1 yang udah diundur men. Berarti tahun kemarin harusnya kan? Iya sih. November Tahun. 2023 di Harusnya Jepang. dari tahun kemarin. Emang Toho nih saya tidak mengerti. Semua Ya. Jepang sih, Iya. film Jepang kayak gitu selalu. Begitu ya, salah selalu kalau ya. internasionalnya. Di istilahnya di apa tuh? Di lock region ya istilahnya ya. Kita nggak paham semua dan bajakannya udah banyak banget dan semuanya pada nonton jadi bajakan. Beberapa Untungnya gimana kalau misalnya kakak nonton bajakan enggak? Oh, nonton Netflix. Netflix langsung ya. Netflix. Alasan. Ayo lo. Enggak, kalau gue pas hari itu baru nonton. Tapi kalau gue sih jujur, sudah terlihat track record gue tidak pernah nonton bajakan ya. Pas masih bocil ya tentu nonton gitu. Tapi ya gimana perasaannya pertama kali nonton, first impression? Kalau gue sih disayangkannya gini, karena ini adalah film monster yang dar der dor. Oh, Gue itu pengen mengharapkan experience-nya tuh full. Iya Dimana sih. gue bisa menikmati itu di bioskop. Dan ketika gue dapetnya dari layar laptop yang di TV-in, ya mungkin gue tidak menikmati seperti orang yang nonton di bioskop, tapi gue tetap lebih menikmati film ini dibanding dengan Godzilla versi lainnya. Versi lainnya kenapa nggak Versi di Hollywood, versi Monsterverse. Karena gue suka Oke. di mana Godzilla dibawa sebagai monster, bukan sebagai pahlawan. Dan gue menikmati di sangat setuju -1. bagian situ. Oke, kalau Kak Yuni gimana? Iya sih, kalau pertama tuh kecewanya itu berharapnya rilisnya di bioskop lah. Gila ya, udah diundur lama, Iya, nggak di maksudnya- bioskop. Terima kasih sama Netflix, cuman Terima kasih. cuman sebelum menonton di OTT tuh pengennya di bioskop dulu. Betul. Karena sensasinya tuh pasti beda kalau film monster. Kalau Aduh, beda banget, men. Iya, maksudnya kalau film cuma drama, film-film Ya, itu nggak action, apa-apa. masih nggak apa-apa. Ini film monster yang udah pasti scoringnya kan pasti beda gitu kan. Dan itu pasti kan lebih maksimal kalau di
Layar itu lebar. di layar lebar kan. Apalagi kalau di IMAX misalnya gitu kan. Iya. Dan IMAX nih. Iya, tapi Yo, lu kalau di IMAX sih gila sih. Meskipun lagi-lagi Godzilla Minus One nggak fokus ke action sih ya. Iya. Memang plot utamanya di drama. Tapi memang itu, gue sempat ditipu ya di awal. Maksudnya gue kira awalnya di Prime Prime Video Iya yang sih. internasional. Iya. Soalnya kan nggak tahu, ada beberapa berita tuh. Ini bakal di Prime Video. Iya. Gue sempet live kan. Gue udah janji sama yang kita bahas review Minus Godzilla Minus One. Tahunya di Jepang doang. Emang di Jepang keselin banget. Pelit. Ya, pelit ya. Tapi ya kalau gue pribadi sebenarnya gue agak kecewa. Tapi nanti kita ngomongin masalah kecewanya belakangan. Tapi kita ngomongin masalah apa yang membuat film Godzilla ini setrending ini bahkan di Oscar bisa menang. Ya, jadi kalau kalian nggak tahu, Godzilla Minus One ini menang di kategori Best Visual Effect. Lu bayangin ngalahin film Hollywood kayak Mission Impossible, Death Reckoning. Terus Guardians of the Galaxy Volume 3, The Creator. Itu 3 film yang damn, visual efeknya gila-gilaan. Apalagi The Creator, aku Iya. big fans. The Creator Kalau gila. dari segi visual 10/10 sih The Creator kalau kata gue ya. Iya kan? setuju. Nah, sekarang Kalah kita sama Godzilla yang modalnya Iya. cuman 10 sampai 15 juta 15 juta US dollar nggak nyampe katanya, dan tim visual efeknya terdiri dari 35 orang doang. Waduh. 35 orang. buat Hollywood. Kayak sebenarnya gue nggak paham kenapa dia bisa menang Oscar, tapi yang gue pengen lebih bahas dulu di awal-awal adalah ya sekeren apa sih film Godzilla Minus One menurut kedua kakak ini? Kenapa bisa sampai segila ini gitu hype-nya di masyarakat? Lu dulu Yun. Hype-nya lebih gila. Mungkin karena itu sekali. Pertama tuh yang jelas karena ada persaingan 2 film Godzilla dalam waktu dekat. Sama Ya, itu X-Kong. sama X-Kong kan. Kan istilahnya walaupun nggak barengan walaupun tahunnya beda, tapi kan 1 November di Jepang, 1 bulan April yang kemarin April. Iya, April, Maret beda ya? berapa cuma bulan doang ya? Iya kan, orang kayak wah kok bisa nih ada 2 film Godzilla tayangnya cuma beda berapa bulan doang gitu. Iya, Bahkan jarang-jarang, nggak pernah nggak sih kayak iya, gitu? makanya. Dan abis itu yang mungkin orang hype-nya gede, perspektifnya juga beda. Yang satu lebih ke action, Full satu action. lebih drama ya Yeah. kan. Jadi ya mungkin orang apalagi orang yang penggemar kaijunya benar-benar kaiju yang Jepang banget, pasti ada pengen membandingkan ya kan, membandingkan kayak Yeah. ini gimana nih Yeah, kalau yeah. kalau produk kaiju beneran dari aslinya sama yang Yeah. diadaptasi ke Hollywood gitu kan. Jadi Ah. ya mungkin hype-nya di situ sih, lebih orang kayak penasaran apa mana yang lebih bagus dengan perbandingan 2 film Godzilla yang berdekatan ini. Tapi apa emang segila itu? Seperti hype masyarakat, maksudnya emang pertama kali nonton, wah gitu. Itu perasaan yang dirasakan gitu nggak? waktu Godzilla Minus Aha. One. Enggak. Gua nih kalau Oke, nggak jauh beda berarti nih sama gua nih. ya udah nonton aja gitu. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari komentar netizen, kalau gua kan emang udah sering dibombardir sama netizen dari tahun lalu bahkan kan, kayak bahas Godzilla Minus One gitu. Jadi kayak gua kira ini film yang anjir ini segila itu. Apalagi setelah gua nonton Godzilla X Kong dikecewakan, dan gua ngelihat dari trailernya Godzilla Minus One kayak gila gitu. Visual efeknya di trailer mulus. Di trailer mulus loh. Kayak keren gitu, color grading asik, kayak dramanya kayaknya lebih main, monsternya lebih ditekankan. Itu yang pengen kita dapatkan selama ini. Bener, gue setuju sama Karendra tadi. Kayak Monster First, ya elah lu udah berapa kali. Terakhir di Monster First, monster jadi monster apa? Kong juga enggak kan? Kong Skull Island kan cuman ya jadi cuma protagonis juga mempertahankan lagi-lagi. diri, iya. Iya. Terus apa? Godzilla King of the Monster jadi pahlawan. Terus Godzilla vs Kong berantem tuh berdua. Godzilla X Kong lawan musuh baru lagi. Jadi kayak, Musuhnya doang ya monster jadi monster. iya, gue sangat mengharapkan monster yang literally monster yang menjadi teror untuk film, jadi kayak film horor gitu, kayak model-model Jaws gitu. Nah, kalau Karendra gimana? Apakah sisi ketakutan teror itu bisa didapatkan lewat Minus One? Sebenarnya kalau waktu nonton sih di part-part awal gue cukup menikmati teror yang ada. Tuh, Yang justru fase lambat kan di awal drama. Gue masuk di adegan ini sih, maksud awal tuh Yang dinosaurus ya? yang Di di pulau pulau itu itu. kan? Ah, itu oke, itu Godzilla-nya keren. masih kayak kecil, Ya. tapi gue ngerasain terornya. Oke. Cuman ya setelah ke cerita berlanjut, fokusnya lebih ke growth si karakter Koichi sebagai pecundang menjadi pahlawan kan. Dan terornya nggak semenakutkan yang gue harapkan sebenarnya. Tapi gue tetap menikmati sih sepanjang Tapi cerita. harus setuju kalau sequence di lautan itu keren banget. Ya sih gue suka. Iya kan? Iya. Itu gue sempat lihat di behind the scene ya, ketika lagi di breakdown tuh visual efeknya ketika lautan,
Men, kita tahu sendiri lautan itu paling susah visual effect percikannya. Jadi ketika Godzilla itu lagi nyelam di air itu kan harus senatural mungkin gelombang airnya gitu kan. Dan perpaduan antara kulit Godzilla yang sampai ketembak bisa regenerasi itu keren banget, men. Iya sih, gue setuju. Iya kan? Itu salah satu part favorit sih pas waktu Iya. Godzilla mulai mengancam si perahu. Iya, dari belakang perahu tuh. kayu Itu kan. satu Iya. shot keren banget tuh. Ingat Iya, kan iya, shot iya. yang kapal di sini terus dari balik ada Godzilla. Soalnya kayak selama ini kita lihat Godzilla nggak pernah yang di laut. Maksudnya Godzilla ya udah ke kota hancur-hancur bla bla. Yang di laut tuh jarang-jarang nih. Bisa teror kayak gitu itu keren banget dan scoringnya juga makin naik kan, intens Iya. gitu. Anjir, gue jadi inget Jaws. Jadi inget Jaws-nya Steven Spielberg dan kalau nggak salah Steven Spielberg juga bilang dia suka banget sama Minus Iya. One kan, sampai 3 kali nonton katanya. Sampai dikasih Endorse juga. banget tuh dia. Iya, dia impress banget. Sempat ketemu juga kan sama Iya. Takashi Yamazaki tuh sutradaranya gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah dari tadi kita ngomongin ini keren, teror, luar biasa hype-nya. Tapi kayaknya gue menemukan sebuah chemistry ya antara kita bertiga. Yang tidak sepuas itu dengan Godzilla Iya, Minus iya. One. Kayak ada hint-hint gue merasakan. Jujur ya guys ya, kita belum ngobrol secara detail nih. Ngomongin Godzilla Minus One, kita tahan-tahan lah. Biar kita ngobrol di sini aja buat puas-puasin. Jadi kalian ikut diskusi lah bareng kita mengenai Godzilla Minus One. Gue nggak tahu pendapat kalian kayak gimana. Apakah sebagus itu? Apakah orang bilang 10/10, best visual effect? Menurut gue sendiri, visual effect yang nggak sebagus itu, masih banyak kelemahan, dramanya juga masih banyak kelemahan, plot ceritanya juga B aja, standar aja, nggak ada yang spesial. Terus. Tapi memang mengingat film Monsterverse dari dulu kayak gitu, nggak ada yang teror monster dan nggak ada yang menekankan sisi manusianya, ini fresh, ini baru. Tapi ya itu, gue pengen tahu nih. Oke, kayak ini dulu deh. Kayak tadi kan udah paling jelas tuh, belak-belakan tuh tadi dia kayak biasa Nonton aja. kayak. Iya, Nah, biasa aja. sebenarnya kalau hype tuh hype gara-gara dia, gue yang agak ngerasa mungkin penasaran tuh setelah dia menang Oscar sih. Oh iya dong. Kayak penasaran aja, kok bisa dia Kok mengangkat bisa? film-film itu ya kan? Iya. Ya sudah pas nonton, aduh nanti gue di. Wah, ini barbar loh, pensa loh. Wah. Soalnya ya Fans waktu pas Godzilla. setelah nonton, gue tuh kayak cari-cari berbagai postingan tentang komentar orang tentang Godzilla. Dan itu tuh kayak Tetap positif banget. 80% orang itu di kolom komen Memuja-muja. tuh memuja pro yang gimana banget gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau Godzilla X Kong sama Minus One ya iya jelas lebih tinggi Minus Oh iyalah, One. gila Iya. ya. Itu nggak... Ini kita kalau secara nonton- keseluruhan ya, Iya. cuman untuk jadi film yang sampai dipuja-puja banget begitu, Iya. itu menurut gua Overrated ya? belum sampai di tahap itu gitu. Kayak Tuh, dengarkan kalian. aduh, please lah ya, ini pendapat gua udah jangan di ini. Iya. Jadi gua jujur aja gua kurang setuju ya Godzilla tuh menang Best Visual Effect. Setuju kan? Iya. Sama gua berarti? Iya, Nggak setuju kan? nggak setuju. Menurut gua the creator yang lebih pantas. Iya kan? Tos dulu. Tahu? Itu percis review gua kemarin. Percis sama, percis kata-katanya, Iya, men. The Creator emang secara budget lebih tinggi, tapi setelah gue lihat budgetnya itu cuma 80 juta 80, dolar. nggak nyampe 100 juga. Iya, maksud gue itu bahkan di bawah budgetnya MCU gitu kan. Iya. Film superhero dengan budget di bawah 100 juta, dia bikin itu tuh benar-benar menurut gue kayak Men, masterpiece men visualnya. wah, padahal tuh manusia, tapi itu menurut gue itu sih gue sayangnya kayak di situ aja. Maksudnya kalau misalnya menang di antara Mission Impossible, menang Kalau di antara itu- Guardian of Galaxy, gue masih bisa terima. Iya, itu setuju. Iya. Kalau Karendra berarti visual effect setuju kan nih? Gue setuju sih. Berarti di sini kita steam. Ya, Setim ya? untuk visual Kita effect, steam. untuk Visual effect. Karena paling jelas ya, itu inget yang scene tank nggak? Itu VGI-nya kerasa banget men, itu kayak game men. Tahu nggak teman Kisha ada ngomong kayak gini, ini tank kayak aduh sebut merek mobil, pokoknya ini tank kayak merek mobil, buset Merek kayak aja kalah. sebut aja. Nggak apa-apa. Itu. Jadi memang gue harus setuju kalau ngomongin mikro, itu partikel debu keren. Ya. Pas ledakannya, detail kecil, lautan, itu keren. Tapi entah kenapa yang justru yang gede-gede itu budget nggak bisa bohong. Iya. Budget tuh emang nggak bisa Tetap bohong 15 kerasa juta ya. biar tetap kerasa gitu. Tapi buat gua sebenarnya visual effect gua nggak terlalu yang kayak masalah banget buat Godzilla karena memang budgetnya segini, Iya. 35 orang. Itu udah keren banget. Kita nggak bisa debat. Tapi yang jadi masalah itu plot sebenarnya. Plot. Salah satunya adalah satu karakter. Nah, karena kita bebas ngomongin spoiler di sini, ya. Satu karakter yang kita tahu sendiri meninggal, si Noriko. Iya kan? Iya, meninggal tapi hidup lagi, ya. Wow. Dihidupkan lagi dan gue cukup menganga ya setelah menonton di endingnya, kayak gue nggak habis pikir.
Gue yang sebenarnya udah terjaga sisi emosionalnya di awal kayak oke lah, meskipun yang nggak klimaks yang kayak sampai gue misalnya kayak nonton How to Make Millions kemarin nih for Grandma Dies itu kan kayak gitu kan, ini kayak ya oke, tapi dapet. Tapi pas lagi tiba-tiba ada satu scene di rumah sakit dia hidup lagi, itu gue kayak why? Nah, gue pengen tahu, setuju nggak kalau misalnya karakternya ini dihidupin lagi? Kalau gue sih nggak bisa menerima dia hidup karena prosesnya nggak diperjelas. Gue setuju sama lu. Oke. Karena ya dari segi storytelling emang udah perannya si cewek ini tuh untuk mati gitu loh. Iya. Untuk menamatkan cerita biar si karakter cupu ini bisa itu growth. konteksnya kan, konteks sama karakter utama Iya. kita gitu loh. Sedangkan ya adegan ini diadain ya cuma untuk fans Godzilla berteori di akhir aja. Ah, itu. Karena gue sih itu. Sama juga. Iya, sudah. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang itu. Kayak kalau gue sih lebih nggak terimanya adalah kayak ini sih menurut gue kayak suatu kebodohan aja ya. Maksudnya gimana bisa si Koichi, kan karakter utama Koichi bisa yakin udah bikin upacara pemakaman, udah yakin tuh si Noriko mati itu gimana ceritanya, tiba-tiba tau-tau hidup, maksud gue. Oh, lebih ke logisnya ya? Iya, maksudnya logisnya kayak kalau bisa dengan ambil kesimpulan dia mati, harusnya kalau bisa ambil kesimpulan mati itu dia bukan di laut ya masalahnya, itu masih di darat, kan ketemu mayat ya setidaknya. Berarti kalau dia udah mati karena dia ketemu mayat, tapi Ini nggak ada. mayat. Jadi berarti dia tanpa ketemu mayat kayak mungkin usaha nyarinya cuma sehari itu doang, nyari aduh nggak ada nih Noriko, dan dia ngasih kesimpulan berarti sudah mati dia, langsung bikin upacara pemakaman. Oke, kalau kakak dari situnya. Kalau gue sendiri nih ya, sebenarnya lebih gini. Dari kemarin banyak banget yang tulis di komentar sejak gue bikin reviewnya tuh ya. Gue bilang, ini harusnya nggak dibikin mati nih karakternya. Ini karakter Noriko ini harusnya dibikin mati aja, nggak usah dihidupin lagi. Terus banyak yang komentar, teori lah itu, fans-fans kaiju itu kan. Bang, tahu nggak sih itu ada sedikit hitam-hitam di lehernya, itu terpapar radiasi G-Cell itu, selnya Godzilla. Jadi makanya dia bisa regenerasi lagi, makanya dia bisa hidup lagi. Ini yang selalu gue permasalahkan dari fans-fans kaiju ini, yang mereka terlalu mendewakan yang namanya teori gitu. Teori lebih dari film. Padahal ini kan eksekusi di akhir film, yang kita harus tonton filmnya. Sedangkan yang gue bahas kemarin itu adalah sisi emosional. Bener kata Karendra gitu. Karakter utama, apa yang ngedrive karakter utama sampai di akhir kayak gitu? Pengalaman emosional seperti apa? Kenapa dia mau berkorban sampai dia masang foto ala-ala Captain America? Iya kan? Itu kenapa? Karena ya scene-nya Noriko mati itu gitu loh, meskipun menurut gue di awal juga nggak make sense, kayak kesembur tiba-tiba abis itu masih hidup lagi, itu kan nggak make sense. Nah tapi menurut gue kenapa scene si Noriko itu masih hidup nggak ditaruh di credit scene, after credit? Lebih make sense nggak kalau ditaruh di after credit scene? Kalau menurut gue pribadi, kalau emang mau maksa, misalnya Takashi Yamazaki mau bikin film sequel ya, meskipun belum pasti juga ya, cuman mau bikin agak ambigu, mau dibikin keren kayak Godzilla, bahkan ada regenerasi di akhir kan, mau dibikin ambigu, bikin teori, ya udah nggak apa-apa asalkan taruh di after credit. Artinya itu nggak mempengaruhi keseluruhan emosi sepanjang film, spiritual journey kita ketika menonton gitu kan. Gue udah nonton film dari awal, wah dia nangis, gue udah percaya. Terus lu dengan gampangnya lu bikin hidup dengan bikin teori ini terpapar, what the hell man. Terus habis itu ending juga, filmnya selesai. Setuju nggak kalau misalnya ditaruh di post credit scene? Sama aja sih kalau kata gue. Kalau gue mending nggak ada. Ya, sih. mending nggak nggak ada, ada, karena ya? itu merusak momen loh, merusak suasana, merusak mood yang udah dibangun di sepanjang film. Udah mendingan sekalian aja nggak usah ada aja. Ya move on lah gitu kan, dia udah belajar kalau dia nggak bisa nggak bisa apa ya, menyanyiakan waktu sama orang yang dia sayang. Dia kan punya banyak waktu sama banyak si, waktu, tapi dia masih gara-gara dia pecundang itu, dia nggak mau deket kan. Dia nggak mau deket. Dan akhirnya mati. Dia belajar, oh ya udah berarti sekarang ke depannya gue harus spend waktu sama orang yang gue sayangi gitu. Pelajarannya di situ kan maksudnya. Tapi dengan karakternya hidup lagi, pelajarannya sia-sia. Iya. Itu dia. Dan untuk Koichi-nya juga jadi punya pengalaman hidup yang tunggu to be true toh nggak jadinya. Akhirnya dia nggak perlu mati jadi sebagai pilot kamikaze, terus habis itu ceweknya selamat. Iya, cewek terus menang lawan Godzilla. Terus ceweknya selamat, jadi bisa membangun keluarga kayak. Jadi sepanjang film tuh sia-sia nonton ya kan? Iya. Tunggu terus sih, terutama ya di luar Koichi-nya juga, waktu lawan Godzilla-nya menurut gue pribadi terlalu gampang bunuhnya. Beberapa planning yang sebenarnya menurut gue masih ada cacatnya berhasil gitu loh.
Kayak Oh. langsung aja berhasil yang Oh. pengen bikin tenggelam, terus pas naik lagi. Itu kayak Itu to be lagi, terus. nah lagi-lagi ngomongin formula penceritaan. Ini yang selalu gue temukan di film-film Jepang, mau anime Jepang, selalu banyak banget formula yang dipakai template. Mengenai karakter utama yang awalnya pecundang jadi hero, bahkan ada supporting karakter juga kan yang awalnya pecundang nggak dianggap terus nyelamatin, datang iya, apa. si anak muda itu ya. Ya, gue tahu ini film kayak mau mengharapkan, gitu, nggak ada apa. Iya sih. Karena kita udah berkali-kali lihat formula yang kayak beginian. repetitif ya. Repetitif gitu penceritaan, nggak ada yang spesial. Bahkan kalau kita lihat dari segi pendalaman karakter, oke, ya kan, pendalaman karakter itu yang membuat film ini spesial lah. Untungnya dari pendalaman karakternya. Tapi ya kayak nggak ada yang mengagetkan aja gitu kan. Semuanya bisa terprediksi. Bahkan kayak ada orang yang tukang mekanik apa namanya? Si Kita juga Tachibana. tidak tahu. Tachibana ya. Tachibana Brother. Iya, si Tachibana tuh yang dari awal gini. Ya udah, kita udah tahu maksudnya di akhir Dia dia pasti juga bakal- bakal nyelamatin lagi, bakal ngebantuin lagi. Nggak ada yang spesial. Dan endingnya benar-benar jadi kayak The Dark Knight Rises, di mana pesawat yang awalnya nggak ada autopilot jadi autopilot dan pemeran utamanya jadi selamat. Iya. Gitu. Gue tuh banyak nemuin juga komentar gitu. Malah banyak yang emosional gara-gara scene si Noriko itu hidup lagi. Jadi kayak, wah terus gue lagi-lagi nggak bisa ngejudge kalian netizen. Semuanya bebas berpendapat ya. Masing-masing punya point of view tersendiri setelah menonton film gitu. Tapi ya, at least dari kita bertiga, kita punya kesimpulan yang sama gitu. Ketika kita nonton film, pendalaman karakter seperti ini, apa yang ngedrive karakter ini, itulah yang kita dapetin di film itu. Kalau misalnya lu bikin satu scene yang ngebantah pendalaman karakternya, Jadi ada sia-sianya itu, iya benar sih. iya, itu dia. Tapi ya, apalagi nih kira-kira yang mengganggu pengalaman ketika nonton film Godzilla Ada Minus One? satu lagi. Apa lagi nih? Nah, ini gue pengen tahu lagi. Acting. Itu nanti ini masih di plot ya. Ah. Kalau dari plot tuh masih ada satu lagi yang ganggu ketika si karakter bacot itu siapa cowok itu lupa lagi namanya. Yang anak muda itu. Iya yang anak muda Oh, nggak itu yang berperan, yang nggak di akhir berperan. jadi hero gitu Pahlawan. kan? Nah itu gue nggak suka ketika tiba-tiba ketika Oh, para gua tim tahu nih kayak. kesusahan ngangkat si Godzilla, terus habis itu tiba-tiba dia datang menjadi pahlawan kesiangan, terus jadi Bawa pahlawan. banyak perahu. Ya, yang gue heran tiba-tiba dia bisa Oh, itu. bisa mengumpulkan banyak banget pasukan yang membawa perahu yang begitu banyak. Yang lucunya lagi tiba-tiba udah talinya udah ngait ke Godzilla kayak kapan lu ngaitinnya, tiba-tiba udah saling narik-menarik nih dari dua sisi. Itu maksudnya emang ya gue ngerti maksudnya memberikan momen horor bagi karakter itu. Karena kan memang dari awal dilihatnya tuh kayak emang karakter Diremehkan. karakter yang diremehkan karena dia nggak berperang, jadi dia nggak berpengalaman dalam perang. Pokoknya kayak itu karakter cuma Tapi buat itu nggak penting lucu-lucu banget doang. sih. Itu karakter nggak penting banget sih. Iya. Kayak lu ngapain jadiin dia hero juga, gue nggak peduli Iya, juga sih. Mending pakai yang makanya. lain aja juga nggak masalah. Itu tuh yang kalau gue lihat tuh kayak gitu kayaknya kalau gue sebenarnya sotoy sih kalau gue nilai Film gini Jepang karena gue nggak terlalu banyak nonton film Jepang, tapi kalau gue lihat sih kalau dari misalnya kayak dari anime apa kayak Ya. mereka tuh punya keharusan ada satu karakter tuh yang kayak Ya. bacot ganggu gitu Oh. ya untuk Oh, nemenin si MC-nya itu kalau Oh, gue lihat selalu ya. Iya Ini sih, bener juga sih. penilaian gue dari anime ya, gue memang nggak terlalu banyak nonton film Jepang, jadi kayaknya sih memang si karakter itu cuma ada buat gitu doang, memang kayak udah formulanya perfilman Jepang tuh kayak gitu kayaknya ya, harus ada karakter yang bacot-bacotnya Ganggu, gede iya. ganggu dan abis Ada itu pembuktian di iya akhir. dan abis itu dia dibikin pokoknya ada bergunanya lah kayak Semuanya gitu. begitu. Jadi Iya. kayak dipaksa semuanya kayak happy ending. Semuanya harus Iya. yang jadi keren, semua harus jadi yang terbaik. Kan nggak harus, kalau misal Godzilla Minus One ini dibikin misalnya ya, dibikin bad ending bisa gue lebih gila loh. Kayak gue lebih dapat gitu kayak Iya. minus one-nya berasa gitu loh. Godzilla Minus One ketika Jepang lu udah kena perang dunia kedua, udah kalah lu. Sekarang lu harus ngadepin Godzilla dan lu masih kalah lagi, itu menurut gua bakal lebih make sense gitu. Kenapa harus semuanya dibikin serba happy ending dan lain, terus lu dikasih teori. Dan ada satu lagi, gue inget tadi ketika kita ngomongin karakter yang bacot tadi ya. Itu scene ada yang cringe juga tuh, yang mungkin kita tadi udah ngomongin acting kan. Nah ini kita ngomongin acting sedikit. Yang inget scene yang ketika dia minta tolong, ayo gua harus ikut. Oh iya bener anjir. Iya. Yang manggil-manggil udah jauh masih dipanggil. Iya kan? Itu tuh kayak, Nggak dikejar aja. sumpah itu kalau misalnya bisa masuk tuh ke dalam layar, Tampol. diem nggak lo? Gue udah kayak, Bacot. sini udah, deketin aja. Kenapa harus dari jauh? Hei, itu kan. Terus habis itu pakai sok-sok yang dua orang ini.
kita memikirkan masa depan kamu. Itu kayak ini kalau di Hollywood tuh kalau misalnya di belakang ada ledakan dia jalan gitu. Iya. Momen heroik berlari. Tapi itu emang gaya, kayaknya acting Jepang Acting tuh Jepang. emang dibuat dramatis biar kita ngerasa kayak wah ini wow banget. Iya. Walaupun kita udah nggak relate lagi kayaknya kita. Sebenarnya jujur ya, pas gue nonton film ini sebenarnya gue nggak se-cringe itu, nggak kayak reaksi gue yang tadi kayak enggak juga sebenarnya. Kenapa? Karena gue tau ini Jepang. Iya. Ya. Lu bayangin Hollywood acting kayak gitu, anjir. Udah gue kata-katain sampah semua. Udah gue kata-katain sampah gitu. Tapi ini Jepang, karena memang Jepang formulanya selalu kayak gini, actingnya begitu, karakteristiknya ya make sense aja. Dan buat gue nggak ada yang actingnya jelek-jelek banget sih. Nah ini kita ngomong acting ya. Nggak jelek sih. Nggak jelek kan? Cuma lebay. Ya lebay ya, maksudnya style Jepang itu tadi Iya, tuh. Contohnya kayak style. misalnya yang scene si Koichi Shikishima marah sama Godzilla. Ngeliat ke atas Iya, terus ada terus hujan teriak. hitam gitu. Scoringnya masuk deng gitu. Wah, Agak keren sih. keren sih. Keren. Tapi lebay. Lebay. Terlalu Ya. teatrikal. Ya, mungkin preference style lah. Iya. Ada yang lebih suka versinya Hollywood yang lebih pendekatan lebih realistik. Ada yang lebih suka yang Jepang lebih dibikin. Tapi at least ini Jepang yang dramatis yang keren. Kita setuju gitu kan. Ya keren sih. Ini yang sebenarnya aku suka. Cara mengalahkan Godzilla-nya itu make sense karena menggunakan pendekatan fisika gitu ya. Dibandingkan kita ngomongin Monsterverse yang Terlalu fantasi iya, ya. fantasi Iya sih. Oxygen Destroyer dan lain-lain, meskipun itu adaptasi juga sih dari yang 1954 ya. Tapi ini keren gitu. Caranya dia pakai itu ya alat, kita pakai gelembung freon, kita pecah nih unsur NaCl dari objek Godzilla tersebut sehingga ya jadi nggak ngambang lagi tuh. Jadi langsung terjun dan kita pakai kekuatan laut untuk mengalahkan Hancurin. makhluk laut. Oh iya. Iya kan? Iya sih. Secara teori masih masuk akal. Jadi gue sama sekali nggak itu. Tapi yang mungkin sedikit mengganjal itu lebih di ini kalau gue tuh. Lebih ke semuanya sia-sia sebenarnya kalau ngomongin terjunnya dia. Kan dia masih bisa hidup lagi, masih regen lagi kan. Terus kayak matinya pakai pesawat gitu. Iya sih pada Iya kan? akhirnya di mulut kan. Gitu juga pada akhirnya yang kayak Iya sih. ya semua juga bisa mikirin ledakin Godzilla di mulut kayak bocil pun bisa mikir cara ngalahin Godzilla, kita ledakin aja mulutnya. Iya sih. Iya kan? Sama gue mikir kalau di versi alternatif yang menurut gue lebih ideal antara si karakter cewek si Noriko mati atau si karakter cowoknya mati. Yang kalau misalnya Oh itu. itu lebih lebih dia. Gua lebih bilang, impactful sih. itu gua bilang. Antara dua itu. Jangan dua-duanya selamat dong. Iya, aduh. Enggak, lebih bagus lagi dua-duanya mati udah. Wow. Ya, itu tinggal mahal. Akiko doang, tinggal Akiko doang nih. Itu nanti. keren tuh. Di Indonesia dihujat karena nggak happy ending. Iya sih, tapi itu keren, men. Sama Iya, kayak iya. dulu Infinity War. Banyak yang nggak suka Oh, Infinity iya War. sih. Gua lebih suka Infinity War Nggak, jauh daripada Endgame. Gua pro Infinity War daripada Endgame. Iya kan? Kalau kalian enggak? Infinite War. Iya kan? Itu pas selesai nonton film itu bergetar, men. Apalagi gue masih SMA kalau nggak salah. Iya, gue masih SMA tuh. Itu kayak Kaget anjir ini banget. film apa, men? Gue nggak pernah dulu kan gue tonton superhero doang pas masih bocil gitu. Jarang-jarang nonton film yang bad ending yang begituan. Dikasih bad ending gila, men. Kaget sih. Kaget. Nah, ini sama Minus One tuh sangat Punya berpotensi. potensi. Iya, betul. Sangat-sangat berpotensi untuk dibikin bad ending. Dia berkorban ya udah berkorban mati gitu. Kenapa harus parasut terus habis itu flashback? Ini aku kasih kamu parasut. Padahal di awal kan dia di tease gitu kayak dia tuh harusnya emang mati sebagai pilot. Kan ini kamikaze kan, Iya. tapi dia menghindar. Harusnya itu kan jadi semacam foreshadowing tuh. Iya kan, akhirnya jadi kamikaze juga, tapi Iya. ternyata enggak. Sayang sekali. Sayang. Itu padahal momen Sayang kepahlawanan yang The real ya. Iya, the real karena dia bisa menebus tugas dia yang di awal yang nggak dia kerjakan ya kan. Iya, aduh keren banget. Itu bakal bagus banget. Jujur ya, sayang banget Takashi Yamazaki untuk masalah plot nih emang masih sangat-sangat bermasalah. Tapi untuk visual emang untuk 15 juta. Ya. Bisa Ini dinikmati lah. terbaik lah 15 Iya, juta siap, tuh. Yang terbaik kulitnya, Godzilla-nya. Nah, sekarang gue pengen ngomongin secara karakter desain nih sedikit ya. Kita Ya, ya. mungkin kalian juga bakal suka, buat kalian para fans Godzilla pasti suka akan ngebanding-bandingin Godzilla sama yang lain. Sama Monsterverse, lebih suka mana Godzilla-nya dari segi karakter desain? Dari lu dulu deh. Kalau dibilang lebih suka tuh kayaknya mungkin nggak bisa karena ini ngelihatnya beda. Kalau Monsterverse itu kan sebagai superhero. Iya. Jadi monster yang menjadi penyeimbang dunia yang yang melindungi manusia istilahnya. Dengan desain dia yang kayak gitu yang Monsterverse. Gue bisa Keren. merasakan bukan keren, lebih kayak itu desain kayak bikin versi soft gitu loh. Godzilla versi soft yang kalau memang gue akuin kalau gue misalnya ada di dunia itu
ya gue akan melihat Godzilla tuh sebagai Pahlawan. sosok pahlawan. Maksudnya Iya nggak dia, gue nggak akan takut lihat monster. Ya awalnya takut pasti lewat waktu Godzilla 2014 kan pada masih Oh, takut. iya, iya. Ya kan kesini kan kayak Bisa mulai tidur di terima. Colosseum. Iya, jadi untuk desain yang kayak gitu, Kenapa sih? untuk desainnya kayak gitu cocok untuk Monsterverse yang memang dia diuntukkan jadi pahlawan, bukan desain monster yang Penghancur. serem menghancur. Kita lihatnya masih bisa, wah ini bisa diterima lah. Tapi kalau memang Godzilla di -1 itu kan memang udah jelas sih dia benar-benar monster yang benar-benar Monster, Jelek. literally monster. oh iya, monster yang menghancurkan, penghancur dia kan, yang sama sekali berpikir monster, gak ada berpikir untuk melindungi dunia gitu kan. Nah itu kalau sesuai fungsinya masing-masing, Dua-duanya secara bagus. masing-masing, karena memang satu sebagai superhero dikemas jadi tidak semenyeramkan itu, yang satu benar-benar serem. Gua pas nonton aja, kalau dalam hati gue juga kalau jadi Koichi ngeliat itu ya waktu Kabur lah, disuruh nggak akan. pulau, Iya sih. ya nggak akan mau juga lah gue suruh nembakin depannya, serem banget, matanya juga merah lagi kan yang di ini. Iya, yang apalagi yang itu. Ingat gak yang scene ketika dia diledakin tuh? Terus kan dia sempat luka banyak tuh. Terus matanya jadi putih. Ingat gak? Oh iya. Man, Itu keren sih visual di situ. ini keren kan, kayak ikan mati ya. Belum tentu ikan mati kan begitu. Matanya jadi putih, pucat gitu. Terus habis itu baru regen cepat gitu ya. Itu detailnya keren banget di situ, di momen itu, di momen laut itu. Kalau Karendra berarti Gue sama sih sebenarnya kalau dari segi desain yang unik dari si siapa Godzilla -1 itu dibikin sejelek mungkin, Iya. tapi ya secocok itu emang sebagai monster jelek gitu tapi kata gua. pada awalnya sama nggak? Kalau gue awalnya kayak, ih kok gini gitu. Maksudnya kayak karena kita udah biasa Monsterverse kan, maksudnya Kayaknya sih akhir-akhir- iya ya, kan? karena kita sudah terpapar dengan Monsterverse yang dari segi muka aerodinamis Keren, banget tuh. kayak naga, Mukanya kayak helm Tajam. anjir mukanya. Tajam kan? Iya, Tajam keren gitu. Iya. Gagah sebagai penyeimbang bumi juga Iya, cocok gitu. iya. Tapi pas mulai ngelihat -1 di trailer kayak aneh. Tapi pas gue masukin ke dalam cerita di -1 waktu pertama kali nonton, ya gue udah menikmati itu sebagai monster yang menakutkan sih. Gue nerima desain di -1. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin dari segi originnya si Godzilla ini nih. Ini kan ada satu scene sedikit ya di Godzilla -1 yang ngomongin gara-gara bikini atol. Ingat gak? yang ledakan itu. Iya. Gara-gara apa? Bikini atol. Itu sebenarnya bukan ini sih. kalau Bukan kata gua. asal usulnya kan itu. Itu kayak Itu membuat bukan mancing. itu membuat evolusinya jadi gede. Iya, kalau itu yang soalnya Iya waktu kan? masih pulau kan belum segede itu Iya. kan. Iya. Jadi tapi Karendra belum nangkep tuh ya mesin. Aku enggak sih sebenarnya. Nah, itu Ada yang ledakan itu nuklir sayangnya itu. memang scene itu cuman sekilas doang. Gitu ya? doang. Yang cuma Gua- jamur bom set Iya, udah. gue tahu bahkan sampai Karendra sampai nggak begitu kan? nangkep ya? Nggak begitu nangkep. Karena memang itu scene cuman sekilas dan nggak memperjelas konteksnya. Gue tahu dia kayak pengen seolah-olah show don't tell gitu loh. Visual, udahlah kita jadi tahu nih kenapa tiba-tiba Godzilla yang awalnya cuman kayak T-Rex kayak liar gitu kan di pulau tiba-tiba jadi gede. Iya. Tapi ya cuma satu scene yang jadi kalau nggak salah ada percobaan tes bom bikini atol Iya, itu kan bikini kalau nggak atol. salah bom sorry kalau gue salah ya, kalau nggak salah itu tes bom hidrogen. Ada di ya. Seinget gue. Kalau di Oppenheimer juga sempat dibahas kan. Abis kita coba ini Hiroshima Next Nagasaki, levelnya kita coba harus nuklir. yang hidrogen. Kalau nggak salah itu bikin atol dan itu adalah asal muasalnya Bikini Bottom SpongeBob. Oh iya. Iya beneran dan gitu. Oh, baru tahu gue itu. Iya, Nice info. makanya makhluk laut itu bisa hidup semua gara-gara bikin atol tuh gitu. nuklir, radiasi nuklir tuh. Nah, itu dikasih lihat, abis itu matanya Godzilla kan Iya, ada kan? Iya, udah gitu doang. Dan gitu doang sini. Iya, gitu doang. Dan itu berusaha untuk memperjelas kalau misalnya dia bisa gede gara-gara bikin atol. Iya. Gitu. Tapi makhluk Godzilla-nya sebelumnya udah ada, cuma Udah nggak ada. segede itu. Dinosaurus doang tuh kayak di pulau Bentuknya tuh. di- Istilahnya kayak mungkin hewan yang ada di hewan purba yang Hewan terperangkap purba. di situ Iya, di pulau iya. itu dengan ada bom bikini atol, ya udahlah jadilah monster yang mengancam Namanya Tokyo itu. emang bikin atol. Bikin atol. Oh iya. Baru tahu gua. Iya, itu ada di kehidupan nyata emang ada gitu. Ada. Oh itu berarti mirip-mirip sama film Godzilla tahun 1998 yang awalnya Iya. mereka kadal biasa kena nuklir. Iya, iya. Tapi jadi monster T-Rex kan itu. Tapi kalau itu nggak masuk akal. Kalau dan itu memang karena itu karakter desain pun T-Rex banget sih. T-Rex Iya banget. Iguana itu. Iguana, iya sih, iguana bener. dikasih kaki gini. Itu aneh banget. Iguana tapi berdiri gitu. Iya, makanya waktu pas adegan awal kan iguana tuh, dikasih lihat kumpulan iguana, Oh, terus iya. habis itu bom. Kalau itu mah nggak masuk akal, maksudnya Itu Apa? aneh sih film itu dari 1998. iguana, sedangkan kalau
Monsterverse sama si Minus One Kalau tuh Monsterverse tuh apa ya? kayak beneran hewan purba. Mereka berdua nih Kalau Monsterverse Monsterverse tuh mah di- emang makhluk sebelum ada iya, manusia. udah Oh, ya, makanya ya, di ya. Hollow Earth mereka Hollow tuh Earth ya. tumbuh di, jadi mereka sebelum manusia ada, peradaban Udah ada manusia Titan. belum ada, sudah ada Titan. Tapi dia kerangsang kan buat keluar lagi tuh. Karena Godzilla di Monsterverse itu makannya emang nuklir. Nuklir. Iya, Jadi jadi naik. Manusia bikin nuklir ya itu dicaplok-caplokin sebagai makanan. Iya, iya, iya. Tapi ya, itulah guys. Coba nanti kalian tulis di kolom komentar aja, lebih pilih mana tuh secara karakter desain, looks-nya Godzilla, sama Monsterverse, sama yang minus one gitu. Nah, tapi ya, mungkin sebelum kita tutup kali ini obrolannya, kita ranking sedikit kali ya. Oke, jadi kalau kalian yang mau nanya sama gue ranking film Godzilla menurut gue dari tahun-tahun terakhir, tapi gue nggak bakal include film Godzilla Toho sebelum-sebelumnya, kecuali minus one ya. Jadi 1 minus one plus 5 film Monsterverse. Kita mulai dari peringkat 5 yang paling bawah. Gua Peringkat bakal, 6. ya, kita mulai dari peringkat 6 yang gue bakal masukin Kong Skull Island. Karena memang ini film yang pengen melibatkan banyak manusia. Oke, gue suka. Adventure manusia datang ke satu pulau, ketemu sama Kong. Keren, karakternya keren, visual effect-nya bagus, actionnya bagus. Tapi terlalu banyak momen yang cringe, terlalu banyak momen yang nggak make sense. Sinematografi juga menurut gue kayak ala kadarnya gitu. Kayak dibikin dari lucu, jadi serem, jadi lucu. Fasenya menurut gue berantakan banget. Nah, di peringkat 5 gue taruh Godzilla King of the Monsters. Karena menurut gue juga plot cerita lagi-lagi selalu Monsterverse kelemahannya di plot cerita. Ya Madison, ya kenapa dia bisa selamat dari hujaman petirnya Ghidorah, nggak make sense sama sekali buat gue. Dan alasan mamanya kenapa tiba-tiba ngomong beralih kita dukung Godzilla harus menguasai bumi, what the hell man, itu nggak masuk akal sama sekali. Terus di peringkat 4 gue taruh, nah ini yang mulai sulit ya, mungkin gue taruh Godzilla X Kong ya. Godzilla X Kong karena ini ya bagus, action seru, tapi banyak plot hole juga, plot ceritanya nggak jelas, sisi manusianya nggak di dalamin sama sekali. Dan di peringkat 3 berarti ya sekarang ya. Iya. Di peringkat 3 bakal gua taruh Godzilla versus Kong. Itu di Karena- atas X Kong. Hah? Itu di atas X Kong berarti ya. Di atas X Kong. Ya, Godzilla versus Kong. Karena buat gua secara sinematografi jelas lebih bagus daripada Godzilla X Kong. Lu lihat kalau di Hong Kong itu kan color gradingnya, Oh, iya. neonnya cakep banget. Bahkan angle-angle-nya juga lebih unik lah, lebih kreatif gitu. Godzilla X Kong gak ada sama sekali angle kreatif yang gua temukan. Bener-bener kayak monster gelut aja udah, yang kita itu doang gitu. Ya udah gelutnya visual efeknya doang. Sedangkan kalau VS Kong masih ada estetika filmnya tuh masih ada, meskipun masih banyak juga plotnya juga masih nggak jelas. Nah, ini yang susah. Antara peringkat 1 sama peringkat 2, serius, gue masih belum bisa tentukan. Untuk sementara, di saat ini, gue bakal taruh di peringkat 2, Godzilla Minus One. Godzilla Minus One karena buat gue masih plotnya kayak, lu mau fokusin drama, tapi dramanya pun setengah-setengah, kayak karakternya dihidupin lagi, jadi kurang dramanya, formula cerita gitu-gitu doang, template, kas-kas Jepang, visual effect, Godzilla the best. Tapi peringkat 1 gue kayak masih Godzilla 2014, tapi ya selevel lah ya sama Minus One. Karena menurut gue, ya Gareth Edwards kan sutradaranya ya. Iya. Menurut gue teror yang udah lama gue pengen dari Godzilla disampaikan. Pendalaman karakter tokoh utamanya semuanya make sense. Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, kekeluargaannya masih dapet. Kekecewaan terhadap kehilangan seseorang masih dapet. Monsternya, scoring, theme song, color grading, the best. Godzilla 2014 peringkat 1 gue. Silakan Kak Yuni. Enggak, Kalau gua Ya. ranking film Godzilla dari Monsterverse ditambah dengan Godzilla Minus One. Ya. Ada 6 film nih. Peringkat 6 gua King of Monsters. Mirip-mirip. Gua nggak begitu menikmati gimana si Godzilla udah mulai benar-benar dianggap sebagai pahlawan. Waktu itu kayak gue masih beradaptasi karena dari Godzilla yang pertama kan sebenarnya masih teror, setengah teror, walaupun Iya. pas di akhir lawan Muto jadi pahlawan juga kan. Iya. Terus ya itu gue masih kaget lah dianggap sebagai pahlawan. Terus orangnya juga kayak nggak penting banget. Habis itu peringkat 5 gue justru versus Godzilla Versus Kong. versus Kong. Wow. Karena di sana gue nggak begitu apa ya, si Kongnya itu nggak semenarik waktu gue nonton di Skull Island. Yang gue ngeliat di Skull Island sebagai film yang komedinya dapat gitu masuk ke dalam film monster, masuk lah. Jadi pas di versus Kong gue nggak begitu suka. Terus yang keempat berarti ya.
yang keempat Godzilla X Kong yang baru kemarin gue Ya, nonton. mirip-mirip lah di tengah-tengah pasti. Mungkin karena di sana gue sudah mulai beradaptasi menerima kalau ya Monsterverse ini dibawa ke arah Oke. superhero. Oke. Dimana monster-monsternya sebagai pahlawan. Gue menikmati aja sebagai film yang dar der dor, sebagai monster yang menghancurkan. Dan gue suka sama cara Scar King jadi raja tanpa harus jadi Titan yang kuat. Tapi dia pakai alat Cambuk ya? yang entah itu dari mana. Tapi kecil ternyata. Itu yang ngendalin si Ngendalin si Shimo. Simu, Oh, bukan itu. yang cambuk. Oh, yang iya, iya. Itu Yang batu itu kan. cara unik lah ya, Tapi itu ngelihatnya. How to Train Your Dragon banget gak sih? Sumpah. Sesuatu Apa yang tuh? keren lah dibuat skalanya lebih besar. Jadi Oke, gue oke. menikmati di sana. Peringkat 3 gue Godzilla yang 2014. Oke. Gue sebenarnya ya, Menarik. gue inget banget waktu nonton awal-awal tuh gue invested sama ceritanya si Bryan Cranston. Tapi pas nuklirnya hancur, terus dia karakternya pindah, Mati kan? karakternya jadi fokusnya ke si Iya. Aaron Taylor sama si Iya. Elizabeth Olsen, gue ngerasa Swift ceritanya nggak begitu mulus cuy. Jadi gue nggak begitu Aja. menurut gue nggak begitu seempati waktu gue ngikutin kisahnya si Bryan Cranston. Apalagi waktu itu kayaknya gue baru banget nonton Breaking Breaking Bad. Bad. Jadi gue kayak wah bener-bener Oh, relate jadi lah. image-nya di Breaking Bad tuh masih nempel banget ya? Enggak image, maksudnya gue bener-bener wah ngefans lah sama karakter ini. Iya, Sedangkan lanjutan ceritanya nggak ada dia. Dan peringkat 2 gue Kong Skull Island. What the hell, man? Gue suka treatment simple monster di mana si Nanti kita harus debat. manusianya itu datang ke wilayah monster, Iya. nggak Itu gua tahu suka. nggak tahu apa-apa. Kan kalau Itu gue misalnya suka. kita sekarang ke Hollow Earth di versi Godzilla X Kong, Nggak jelas kan? kita udah punya markas, Iya. terus punya pesawat ajaib, kayak manusianya Ini udah lebih adventure, udah ya? udah menguasai lah. Kalau yang di Skull Island kayak Iya. banyak unexpectednya. Konsepnya gue suka. Gue suka di sana, apalagi ada si Loki, ada Tom Hiddleston, Iya, iya. Oh, karakternya ya. ada Samuel L. Tapi Jackson. mohon maaf, Brie Larson. actingnya sampah semua, men. Oh, gue nggak begitu memperhatikan, tapi gue ngelihat dinamika karakternya, gue ngakak banget ngelihat Samuel L. Jackson di sana. Samuel L. Jackson ya dari dulu begitulah. Samuel L. Jackson sebagai Samuel L. Jackson. Di situ gue suka. Tapi peringkat 1 gue Minus one ya, -1. minus one. Oke, oke. Oh, ternyata lu tetap -1. -1 karena emang komparasinya nggak fair. Nggak, tapi sebelum ke kayu nih ya. Kenapa Masih Kong nggak Kong terima. Skull Skull Island? Island nih. Nggak, Abis ini selesai udah. konsepnya gue suka banget. Gue suka banget. Gue makanya dari dulu kayak, wih ini paling menarik nih. Paling gue bahkan bisa di rewatch gitu loh. Seru gitu. Tapi teknisnya, dari eksekusinya, Brie Larson gila men, actingnya cringe banget. Si Brie Larson. Brie Larson cringe banget actingnya. Itu parah banget. Dan semua karakternya kayak dibikin gak penting gitu loh. Karakternya kayak, iya kayak apa, tiba-tiba mati. Nggak ada karakter yang gue mau interested, yang gue suka. Dan fasenya berantakan gitu. Ada yang tiba-tiba komedi nih. Ingat gak ada satu yang berkorban? Oh iya. Itu ini tahu-tahu di Itu gue lucu sampai itu Ya, gue dan itu menurut gue sukses sebagai sebagai momen komedi yang dramatis. Enggak, itu harusnya dramatis, man. enggak, gue udah nebak ini karakter tolol, pengen Enggak, itu harusnya sesuatu dramatis, heroik. man. Itu FPS-nya diturunin, man. Dikasih musik mellow. Tapi jadinya lucu. Yang karakter Bill Randa itu bukan sih? Gue lupa Aktornya. aktornya. Bukan Bill Randa. Bukan aktornya, itu nama karakternya. Yang kulitnya hitam. Oh, ya. Yang pakai bom terus Iya, dia iya, pengen iya, tahu-tahu Terus dilempar pakai- pakai ekor. Itu lucu, bukan. Iya, 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 iya. Emang itu mengganggu fase, bener. balik lagi gue bilang menikmati ini sebagai unexpected journey dengan komedi yang sesuai Unexpected ya. sesuai selera gue ya. Oke, gitu. oke. Kayu nih gimana? Nomor 6. 6 itu gua Beda-beda semua nih Enggak, kayaknya. kayaknya agak mirip sama si Rendra. Tapi nih bagian emang. atasnya agak beda. Kincir ini ya. Apa? Di awas lu ya. Ya, apa? Ke-6 itu gua Godzilla King of Monster. Oh King of ya, Monster. ya itu selalu make sense lah buat gua kalau di Enam. peringkat terakhir. Karena kayaknya kurang lebih sama lah ya kayak Tapi itu fans banyak yang suka banget. itu malah waktu pas Karena keren-kerenan kan. Iya, mereka selalu bilang King of Monster tuh lebih keren daripada Versus dan X-Kong. Semuanya selalu Iya, gitu. Karena keren-kerenan. Iya. Fans Godzilla itu selalu mikirnya tuh fans kaiju ya. Selalu mikirnya yang penting keren itu pasti bagus filmnya. Monsternya. Iya, Ghidorah, wah. Iya. Plotnya ayo lah. Iya, itu paling jelek orang secara pendapat. Kalau misalnya kalian nganggap keren, kenapa box office-nya rendah? Emang iya, paling rendah ya? Iya, paling Padahal rendah. belum pandemi ya waktu itu. Iya, Apa belum udah pandemi. Belum ya? Lah, berarti nggak sesuai dong omongan kalian sama pembuktiannya.
Ya udah pokoknya Peringkat 6. peringkat 6 King of Monster kurang lebih sama lah, kayak terlalu banyak monster lah, terus karakter manusianya juga, villainnya juga gitu-gitu lah, pokoknya gitu lah. Kelima itu gua Godzilla versus Kong. Oh, sih sama. Gua lebih suka Sama itu gua usah jelasin lagi. Pokoknya intinya di atas ini nanti bakal Godzilla X Kong. Gua kalau versus Kong itu ini apa ya? Gua agak kayak mungkin agak rada kenapa sih? Walaupun sebenarnya udah ke Nggak, kenapa sama lebih bagus dari X-Kong? karena Kenapa lebih jelek dari X-Kong Aduh, maksudnya? ini baru. Aduh. Kalau kenapa Godzilla versus Kong di 5? Karena satu udah kebaca banget mereka tuh versusnya tuh bakal jadi kayak Batman versus Superman dari awal. Orang udah pas tahu berantem akhirnya iya. berdamai. Udah kayak kebaca gitu kan. Dan Emang gitu kan? dan apa kehadiran Mecha Godzilla-nya tuh ya mungkin keren, cuman kayak ya elah kayak cuma kayak ditambahin supaya mereka ini punya konflik lagi gitu loh. Maksudnya kalau setelah mereka udah berdamai, ada konflik lagi nih setelah berdamainya ya dengan kerjasama untuk mengalahkan Mecha Godzilla. Ya kalau visual ya yang di Hong Kong yang bagus banget. Dan sebenarnya bahkan Godzilla vs Kong itu adalah film yang waktu pas dibuka ketika bioskop baru buka lagi setelah pandemi itu. Ya salah satu film itu yang itu tuh sebenarnya salah satu film yang benar-benar menghibur kangenan gua dengan nonton bioskop. Aduh, gila ya. Ya itu cuman ternyata gua lebih puas ke nomor 4 adalah Godzilla X Kong. Ini Yang baru ini. Sama Iya, gua baru. sebenarnya. Karena di sini mungkin setuju sama Renda, gue jadi sudah bisa menerima konsep superhero-nya si Godzilla, dan menurut gue gara-gara bisa menerimanya itu saya ya. menerima, dan menurut gue kerjasamanya lebih apa ya, lebih masuk Variatif, akal, ya? lebih variatif lah, bukan masuk akal, lebih variatif, lebih Variatif apa? Masa tiba-tiba ada si siapa? Mothra tiba-tiba muncul buat jadi penyelamat begitu. kan ada penceritaannya, kecuali kalau Iya, tiba-tiba itu muncul. enggak kayak Udah dijelasin kan dari awal suku Iwi itu kan. Suku Iwi itu sudah istilahnya memuja Mothra, dan mereka tuh sudah tahu Mothra itu, menurut gua bukan tiba-tiba muncul gitu, ada penjelasannya. Iya, Dia kan lu setuju kan ada penjelasannya. ada penjelasan tapi terlalu naratif gitu loh, kayak ya udah nanti ada penyelamat gini terus tiba-tiba kayak nggak ada apa-apa, dari yang berantem seketika langsung jadi temenan. Dan yang bikin gue lebih suka Godzilla X Kong adalah komedinya lebih lucu antara si karakter Brian Tyree Henry itu lucu sama sih. karakternya Dan Stephen tuh, mereka berdua menurut gue kocak banget. Itu bikin gue seru. Iya. Sedangkan waktu pas di Godzilla versus Kong cuma Brian Tyree Henry doang yang lucu. Carry sendiri ya. Iya, nge-carry setuju. sendiri. Nah itu kenapa gue lebih suka Godzilla X Oke. Kong dari sisi itunya juga. Terus tadi Selanjutnya? keempat ya, ketiga itu gue -1. Wah, gua juga. Gue dibully nih gue kayaknya. Nggak apa-apa. Gue juga bukan fans Monster First ya, gue bukan fans Monster First, cuman Tapi ya, gimana coba? Disclaimer dulu, kenapa Oke, peringkat? kenapa? Nah, gue bukan fans Monster First ya, gue bukan fans Monster First. Gue ketiga karena itu memang Experience-nya aja Atau nggak, gimana? gini aja. Peringkat 3 kan tadi kan kita udah jelasin tuh permasalahannya. Iya. Oke, sekarang peringkat 2-nya apa? Kenapa bisa di atasnya -1? Kong Skull Island. Nah, kenapa itu bisa di atas -1? Gila Kong Skull Sama gua juga di atas. Iya Enggak kan? deh, gua Enggak lah. Tiga lu peringkat tiga Enggak tadi. Peringkat lah. 3. Enggak Iya, make enggak. sense man, Kong Skull Island di atas -1 man. Kong Skull Island itu di antara Monster First itu paling beda. Iya. Ya, kan? paling beda iya sih. Paling beda. Gak usah ngomongin karakternya Paling si beda, Brie iya. Larson lah yang kata lu cringe, gak usah diomongin itu. Tapi Iya, paling emang beda, iya. itu tuh kayak Mungkin skala nonton- entertainment. Iya, skala entertainment tuh nonton kayak nano-nano, tahu, kayak lu Skala entertainment setuju gue. Iya, Skala entertainment. lu melihat mereka kayak ini gini, karena kenapa kita sudah pernah ada film King Kong 2005. Tiba-tiba kayak film King Kong ini kan yang benar-benar Iya, itu gue juga suka. Mistikal. Gue iya, setuju. Dan yang itu benar-benar dilihat King Kong tuh memang sebagai monster yang sebenarnya harusnya hidup di alam bebas, tapi dipaksa untuk ke New York yang ngamuk dia kayak jelas lah. Dan abis itu kan kayak ada rasa cintanya ke karakter si Naomi Watts, gue lupa lagi nama karakternya itu ya. Karena di pikiran gue tuh film Kong tuh pasti bakal kayak gitu. Pikir gue ribut pun pasti ada yang gitu. Ternyata tiba-tiba beda, benar-benar manusianya ke Skull Island, tapi mereka tuh mengalami experience yang kayak di situ tuh manusianya tuh kayak menyadari banyak hal tentang dunia yang nggak tereksplor gitu loh. Nah, ini Kalau mungkin Kung Skull dari Island. ini juga nih, kayak kemarin kita ngomongin Planet of the Apes nih. Pas nonton Kung Skull Island pertama kali, pas masih kecil, gue juga suka banget karena sama dulu awalnya 2005 King Kong yang gedung-gedung gitu. Oh, King Kong kayak gini, tiba-tiba jadi adventure gini, asik. Nonton kedua nih, mohon maaf, pas nonton kedua kali itu semua
kebuka gitu. Kayak ini film gak matang banget gitu. Tapi sebenarnya gue udah nonton Kong Island 2 kali. Tapi Jadi nggak, tetap bisa ngomong kenapa gitu. lu bisa nonton Kong Skull Island 2 kali? Berarti rewatchable dong. Oh, bukan. Kalau itu karena lagi mau bikin top 5 ranking. Jadi gue perlu rewatch. Gue udah nonton lagi 2 kali dan gue masih ngerasain Serunya. Oke. Apa kalau -1 ya udahlah tadi kali ya. Mungkin Tapi peringkat satunya lu Sama ya? Sama. Weh, Godzilla. akhirnya. ya tapi jangan bully gue please kalau gue taruh -1 3 masalahnya. Itu nggak apa-apa lah kalau 2000 watt. Tapi kalau Kongsulan aneh sih. Karena kalau -1 tuh emang mungkin gue Ya. kurang suka dramatis itu Nggak. terlalu dramatis gitu loh. Gini loh, kalau menurut gue ya, kalau lagi-lagi kalau gue lihat film itu dari segi rapihnya nggak gitu loh. Ini film bagus, kualitas, rapi gitu. Nah, kalau Kung Skull Island mungkin secara konsep lebih beda, unik. -1 aku ngerti lah, Kayuni tuh mungkin lebih beda aja kalau Kung Skull Island. Kalau -1 kayak template kan. Ya udah ini film kayak gini-gini. Iya. Tapi rapi. Pendalaman karakternya rapi, actingnya juga masih oke gitu loh. Visualnya juga Rapi lebih betul, mantep. betul. Cuman kan balik lagi. Kalau kita mikir dari sisi itu juga nggak fair karena kan kalau misalnya kayak gitu rapi ya bagus tapi pengalaman nonton gua nonton tidak merasa impactful apa gunanya. Iya sih. Di mana-mana pengalaman nonton juga harus masuk ke dalam penilaian. Tapi emang nggak fair sih kalau Kong Skull Island sama -1 di compare ya? Nggak bisa Nggak sih. bisa Kayak, sih. menurut gua beda genre Beda juga. genre sih. Kalau -1 sama Godzilla 2014 masih apple to Iya. apple. Tapi berarti kita sama di situ. Dan kalau gua sih lebih suka kalau dari ya sebenarnya beda sih karena Godzilla-nya juga sebenarnya setengah baik kata lu ya kalau di Godzilla 2014 cuman gua lebih suka perspektif manusianya di Godzilla 2014 daripada Oh gitu? Godzilla Karena Hollywood? Ya enggak juga sih. Oh iya sama gua yang harus gua sebut keren di Godzilla 2014 tuh adegan tentara yang waktu terjun dari itu sih. Ingat kalau yang pakai flare terus gelap-gelap dia terjun terus datang ke -1. enggak Godzilla 2014. Tau nggak? Oh iya. Itu Cakep. merinding. Visualnya keren cakep. sih. 2014 itu menurut gua jujur nonton lumayan berkaca-kaca karena itu dari si manusia. Menurut gua tuh Bagus. mereka bisa bikin berkaca-kaca tanpa harus terlihat dramatis. Nah. Sedangkan -1 Oh tapi emang beda Lebay ya? style. Itu dia. Beda style. Kalau -1 itu gue ikut sedih karena gitu karena yang kita melihat si Koichinya kayak teriak frustrasinya kayak gimana. Terus habis itu ya lebih kemainin ke Koichinya yang beberapa dengan dramatis itu kayak gue sedih karena memang gue melihat dengan mata gue ini sedih banget gitu loh Iya kalau sih. Godzilla -1. Trying Sedangkan too hard. iya kalau Godzilla 2014 tuh gue benar-benar merasakan apa yang dirasakan karakter Taylor Johnson sama Elizabeth Olsen gimana Iya. mereka Pelukan lagi terpisah. terakhir ya? Iya terus habis itu yang pelukan yang mereka cari anak mereka gini kumpul. Itu keren. Hubungan ayah anak antara karakter Bryan Itu Cranston dia. sama si itu. Makanya Itu itu yang masih nomor Nomor satu buat satu. gua. Setuju. Dan, Maaf banget ya, gua jujur lebih suka perspektif manusianya Godzilla 2014 daripada -1. dan meskipun sama-sama scoringnya gila ya, -1 Iya. sama 2014 kan sama-sama dewa. Bedanya kalau kalau yang -1 itu pakai scoring yang 1954 yang original. Kok gue jadi agak lupa ya nadanya. Tapi kalau yang 2014 menurut gue lebih teror aja, yang jeng 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 gitu kan yang berkali-kali Iya. dung dung. Itu lebih dan gelap. Ya kan kalau -1 terang. Itu sih. Mungkin sebelum kita tutup final score deh terakhir ya. -1 dari gua 8,5. Sama 8,5. 8. Ya itu. Ya itu aja lah ya. Udah gila panjang banget. Gua nggak tahu udah berapa lama durasinya. Tapi nanti kalian debatnya di kolom komentar. Kita jumpa di video kincir berikutnya. Bye bye semuanya.